Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis teori pertumbuhan Rostow, tahap prasyarat lepas landas terhadap investasi di sektor pertanian di Indonesia. Nah, kami menggunakan buku Babonia Rostow mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Dan untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari Anantaria, Aulia Farah, dan juga Prima Mutahul. Boleh di next. Dalam tahap prasyarat lepas landas, teori tahap perkembangan Rostow, ada satu perubahan yang menyebabkan masyarakat tradisional ini bisa memasuki prakondisi lepas landas. Nah, perubahan ini merupakan hasil campur tangan dari luar. Selain itu, Rostow meyakini bahwa kenaikan investasi akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan memicu perubahan di berbagai dimensi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian. Pemerintah Indonesia mulai melakukannya sejak masa Orde Baru melalui RPPK atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, salah satu yang dilakukan adalah keran investasi untuk perkembangan di berbagai sektor, terutama di sektor pertanian. Boleh di next. Nah, awal mula investasi ini diawali dengan aksi pemerintah yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman investasi asing yang mana memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Nah, dari adanya UU ini ternyata berhasil mendatangkan investor-investor asing bagi Indonesia dan memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat di berbagai sektor di Indonesia. Nah, terbukti, boleh di next. Nah, terbukti ada investasi masuk pada akhir Repelita 1 itu investasi mencapai jumlah 2.691,7 miliar yang terdiri atas penanaman modal asing sebesar 3.278,3 juta US dollar atau setara dengan 1.360,5 miliar dan penanaman modal dalam negeri sebesar 1.331,2 miliar. Boleh di next. Selanjutnya yaitu investasi di sektor pertanian. Investasi di sektor pertanian yang pertama yaitu melalui revolusi hijau. Di Indonesia, konsep revolusi hijau yang utamanya didirikan dengan modernisasi pertanian atau penggunaan teknologi modern dalam kegiatan bercocok tanam semisal pupuk kimia dan pestisida. Faktual telah berupaya diterapkan pemerintah Soekarno melalui rencana Kasimo. Namun terbatasnya anggaran negara kala itu menyebabkan rencana tersebut gagal. Pada perkembangannya, konsep revolusi hijau barulah dapat diimplementasikan secara optimal di era pemerintahan Soeharto, yakni terbukti dengan termanifestasikannya melalui kiat mantapnya program BIMAS 1. BIMAS merupakan revolusi hijau versi Indonesia yang mencakup panca usaha tani. Panca usaha tani tersebut yaitu penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan, dan perbaikan dalam bercocok tanam. Pemerintah melakukan penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada petani. Ada program ekstensifikasi pertanian yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian, membuka hutan, membuka rawa, dan persawahan pasang surut. Next. Investasi di sektor pertanian yang kedua yaitu mekanisasi pertanian. Mekanisasi adalah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam usaha tani dengan menggunakan teknologi. Nah, kita lihat di gambar ini bahwa sebelumnya para petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah mereka. Tetapi dengan adanya teknologi, mereka menggunakan traktor dengan tujuan untuk mempermudah usaha mereka. Badan Penelitian dan Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Pertanian juga melakukan penelitian untuk memperoleh varietas unggul
baru dan memberikan porsi anggaran terbesar untuk penelitian teknologi usaha pertanian. Untuk memfasilitasi diseminasi teknologi, pemerintah membangun sistem pembenihan padi nasional yang menjembatani lembaga penelitian, penghasil teknologi berbasis benih dan petani menggunakan akhir benih. Pada awalnya, perbanyakan benih sepenuhnya dilakukan oleh badan pembenihan milik negara dan badan usaha milik negara. Dalam perkembangannya, pemerintah juga mendorong petani untuk usaha pembenihan swasta termasuk petani penangkar benih. Next. Selanjutnya yaitu memasuki era pembangunan. Investasi pertanian kemudian menjadi yang terbesar mencapai 13% dari total anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di sektor infrastruktur pembangunan jalan sepanjang 84.297 km pada tahun 1970, kemudian naik menjadi 146.498 km pada tahun 1980 atau naik sekitar 74%. Pembangunan jaringan irigasi juga naik sebesar 14,9% dari 3,56 juta hektar tahun 1969 naik menjadi 4,09 juta hektar pada tahun 1985. Pemerintah mampu menjadikan swasembada beras dengan meningkatkan produktivitas pada padi sebesar 66% dari sebelumnya produksi hanya sekitar 2,38 ton per hektar pada tahun 1970 menjadi 3,94 ton per hektar pada tahun 1985. Sementara beras meningkat 102% dari sebelumnya 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 39 juta ton pada tahun 1985. Next. Oke, selanjutnya yaitu revolusi hijau dan mekanisasi pertanian membawa perubahan di berbagai dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sosial. Untuk poin yang pertama yaitu kesenjangan sosial masyarakat petani. Kesenjangan sosial dari masyarakat petani dapat dilihat dan diukur melalui kepemilikan lahan pertanian. Rata-rata penduduk pedesaan bermata pencarian sebagai petani dan pola pertanian yang tradisional. Petani tersebut hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, minimnya modal pertanian, minimnya infrastruktur untuk pertanian, penggunaan alat-alat pertanian tradisional, bibit yang tidak berkualitas, dan lain sebagainya. Hal tersebut kurang dimiliki oleh para petani miskin, sehingga hanya hidup dalam lingkaran kemiskinan. Untuk poin yang kedua, yaitu modernisasi pertanian menciptakan kesenjangan. Bentuk kesenjangan tersebut muncul akibat dari bentuk fasilitas dan teknologi yang hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan menengah atas di desa, yakni mereka yang memiliki lahan yang luas. Mereka mendapatkan pupuk dan obat-obatan bersubsidi, modal usaha dengan bunga yang lunak, serta pelatihan dan bimbingan pertanian. Sedangkan mereka yang berada pada lapisan atau golongan bawah semakin terpuruk. Dan poin yang ketiga yaitu ketergantungan pada pupuk kimia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, revolusi hijau telah menggeser tatanan sosial masyarakat petani. Sistem tradisional yang awalnya menjadi kearifan lokal masyarakat petani, kini harus bergeser karena modernisasi pertanian yang hanya mementingkan target produksi. Sistem pertanian tradisional sangat didasarkan pada ekologi lingkungan, menjaga kesuburan tanah dan ekosistem lainnya. Karena program pembangunan pedesaan yang dilakukan pemerintah, masyarakat petani harus mengikuti kebijakan untuk melakukan produktivitas pertanian menggunakan pupuk dan obat-obatan kimiawi, salah satunya adalah pupuk kimia. Yang kedua yaitu dimensi ekonomi. Kesejahteraan meningkat karena ada swasembada pangan. Dan yang terakhir yaitu dimensi politik. Pemerintah cenderung diktator dengan mengharuskan petani menanam tanaman yang diperbolehkan. Pendekatan kekuasaan dengan organisasi sentralistik tersebut berhasil memaksa petani untuk memacu produksi beras maupun bahan pangan lainnya. Namun, sistem ini jelas sangat feodalistik dan merugikan petani. Masuk kepada kesimpulan, teori yang dikemukakan Rostow benar bahwa adanya investasi memicu pembangunan dan perubahan di berbagai sektor. Sektor pertanian telah diakui memiliki
peranan penting dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kemampuannya berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Penyerapan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja atau berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sumber perolehan devisa. Hal ini terbukti dari adanya investasi yang masuk di sektor pertanian yang dapat memicu perubahan di berbagai sektor ekonomi, sosial, dan politik. Oke, baiklah, inilah beberapa referensi yang kami dapatkan yang sebagai acuan dalam materi yang kami presentasikan. Baiklah, sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.